gue ya latihan ya hancur-hancuran, berdarah-darah. Ini telapak tangan dulu Tidak berbentuk ya? fingerprint nggak bisa kebaca, Pak. Sumpah, telapak dulu gue pernah sobek satu telapak. Sebenarnya lu tuh awal mulanya ketertarikan lu sama dunia climbing itu seperti apa? Oke, kalau dibilang pertama kali gue manjat gitu ya, itu tahun 2007 pas gue SMA. 2007 gue SMA karena kebetulan di SMA gue waktu itu punya ekstrakurikuler pencinta alam, dan di sekolah gue punya media wall climbingnya, punya media panjatnya. Nah, mulai dari situ gue mulai tertarik dengan wall climbing, manjat terus latihan sampai tahun 2010 gue mulai lebih fokus lagi ke wall climbing. 2010 gue ketemu pelatih, akhirnya disitulah mulai gue dilatih secara ya bisa dibilang program atlet lah. Nah di situ, habis itu gue tercatat sebagai atlet Jakarta Selatan waktu itu. Sampai ya pertandingan tertinggi RT-nya RT nasional tapi iya RT-nya bener RT senasional tapi jadi waktu itu gue sampai pertandingan terakhir tuh ke Jurnas Junior di Plaza Festival dulu tuh. Itu pertandingan pertama lo apa? Enggak, pertandingan pertama waktu itu ke Jurda DKI se-Jakarta dan Kepulauan Seribu. Waktu itu mereka masuk DKI juga. Nah setelah itu sampai ke Kejurnas Junior. Waktu itu DKI tuan rumah juga, jadi waktu itu di Plaza Festival. Itu tahun 2011 ya. 2011? Iya, waktu itu. Nah, jadi atlet ya? Iya. Nah, abis itu gue masih manjat, cuma secara... Nah, waktu itu sempat gini juga. Setelah Kejurda dan Kejurnas Junior itu, gue sempat mau dipanggil Platda DKI untuk persiapan PON Riau waktu itu. Oke, tahun berapa ceritanya? PON Riau waktu itu buat 2012 kalau nggak salah ya. Iya. Nah, cuma waktu itu gue ternyata dapat kabar bahwa nggak jadi berangkat karena nggak ada dananya. Jadi waktu itu rencananya ada 2 penambahan kuota atlet. Satu gua putra, satu lagi putri cewek ada, jadi ada 2. Nah ternyata gue dapat kabar, gue udah ngurusin nih semua nih administrasinya. Harus buka rekening baru untuk ya segala macam administrasi lah. Nah tapi ternyata gue nggak jadi berangkat karena dapat kabar nggak ada dananya. Ya udahlah, karena pupus harapan ya. Pupus juga. Jadi saat itu gue memutuskan untuk ngerem ya bukan berhenti, ngerem manjat dan membenarkan kuliah gue. Karena waktu itu kuliah gue udah mulai dari terbengkalai ya, Pak? Iya, dari IPK 3,3 terus sempat 0,44 juga, Pak. Parah, Pak. Jadi 3,33 sampai 0,44. Nah, saat itu kalau misalnya keputusan gue nih, kalau misalnya gue terpanggil masuk Platda, tim Platda, gue akan cuti manjat, cuti kuliah dan fokus di manjat karena memang latihannya tuh nyita waktu banget dan tenaga. Jadi kalau gue sambil kuliah dan manjat rasanya yang ada tipes gue. Iya. Jadi sehari tuh mereka latihan bisa 2 sesi, sehari sesi pagi misalnya latihan jam 8 sampai jam 11, jam 12. Iya. Berapa jam sih ini? Bisa 3 jam? Biasanya bisa 3 jam. Oh gila. Nah, sesi 2 itu bisa latihan lagi jam 3 sampai jam 5 gitu misalnya, itu dalam sehari karena buat persiapan PON waktu itu. Nah kalau gue sambil kuliah juga di jeda itu, wah gue hancur sih. Hancur. Jadi ternyata gue juga nggak jadi berangkat. Ya udah, dan gue ambil hikmahnya, mungkin gue disuruh membenahi kuliah gue yang udah mulai terbengkalai. Tahun berapa ya, Nan? Itu mulai 2012 sampai itu pun gue masih bisa terbilang telat setahun kuliahnya. Jadi gue lulus 5 tahun waktu itu. Kalau maksudnya telat dalam artian teman-teman gue yang lain 4 tahun gitu kan. Ya angkatan gue tuh 3,5 sampai 4 tahun. Gue waktu itu 5 tahun. Jadi mulai saat itu gue ngerem manjat dan
fokus di kuliah, mulai balik lagi lah IPK-nya. Oke, tadi kan lu bilang karena ada fasilitas wall climbing di SMA lu, Iya. akhirnya lu tertarik. Sebenarnya selain ada fasilitas, faktor yang lain yang bikin lu menarik, maksudnya kenapa? Menurut gua pertama kali gue ingat banget, gue for your information ya teman-teman ya, gue sama Atan nih satu teman kuliah. Iya. Waktu itu gue ingat banget, gue nggak bisa pull up nan. Oke. Terus lu nyuruh udah lu gantungan dulu, Bul, gitu. Oh iya. Iya kan? Oh iya ya. Benar. Iya, gantungan di depan Himajur. Iya, di depan Secret Tengah, Himajur. Secret, kan? Iya, iya. Lu gantungan aja dulu, Bul. Kayak gue gantungan tuh. Iya, dead hang dulu. Itu sakitnya luar biasa, men. Nah, itu maksud gua kalau lu di saat waktu pertama kali kenal wall climbing, masa lu langsung jatuh cinta karena lu belajar gantungan dan sakit tangan lu gitu? Oke. Mungkin maksud pertanyaannya selain Buat lu iya cinta yang selain bikin dari gua fasilitas yang ada di iya. wall climbing. Gini ya. Mungkin agak klise nih. Kalau nggak kenal maka tak sayang gitu. Jadi makin gua dalemin olahraga ini, gua makin jatuh cinta. Oh, oke. Jadi memang wah ancur-ancuran. 2007 tuh gua baru pertama kali manjat. Jangankan pull up, ya dead hang aja tuh aduh deh. Parah. Gua juga Sakit ngerasain. gitu. Iya. Apalagi buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya pegangan-pegangan poin climbing ini belakang kita. ini tuh kasar sebenarnya. Oh, kasar ya? Ini tuh kasar. Kelihatannya emang lembut gitu, soft Iya, gitu ya. ini tuh kelihatannya aja warna-warni, halus, lucu iya, gitu kan. menarik, Tapi ya. sebenarnya ini lumayan kasar. Jadi bikin permukaan Kapalan. tangan kita tuh yang nggak biasa, biasanya bakalan perih. Perih ya? Iya, karena kegesek terus kan, Oke. friksi-friksi terus. Nah, cuma apa ya? Itu yang bikin lu Iya. Bener. Lu aduh. Ini dulu deh intermezzo dikit. Makanya kalau lu pernah dengar toxic relationship itu addicting, nah mungkin ini juga nih kayak gini nih. Ada istilah tuh toxic relationship tuh addicting gitu karena orang suka dengan rasa sakit itu ternyata. Nah, mungkin bisa kesini juga nih. Jadi gue sakit tapi enak, sakit tapi enak. Saat itu juga gue bahkan awal-awal pertama kali manjat tuh gue nggak bisa bangun tidur. Jadi sakit. Mostly sih upper body ya. Itu gue nggak bisa bangun tidur. Jadi gue turun dari kasur tuh sampai gue harus berguling. Karena ini tuh kayak di besi, Pak. Dari kanan sini tuh kayak sakit banget. Gue turun kasur tuh harus guling dulu. Yang kedua, sialnya kamar mandi gue pakai gayung, nggak pakai shower. Gue nggak bisa ngangkat gayung. Itu berat banget ya, Pak? Nggak bisa ngangkat Kayak gayung. stroke gitu ya, Pak? Wah, gila. Gue jangan sampai kena stroke sih. Gue nggak tahu orang stroke kayak gimana ya. Tapi ini Jadi nggak bisa digerakin, gitu. forearms tuh kayak kenceng luar biasa. Forearms ya, kenanya di forearms. Oh, Jadi kayak wah nggak kuat sama bener-bener nggak kuat. Ngangkat gayung tuh nggak kuat gitu. Jadi akhirnya ya gue tunggu dulu gitu, tunggu sampai bisa Berapa lama sih dongs itu efek itu? Biasanya ya kalau mungkin setiap orang bisa beda. Kalau Beda. gue waktu itu bisa full. Jadi misalnya hari ini latihan pertama tuh, besoknya seharian bisa kayak gitu. Besoknya seharian bisa kayak gitu. Mungkin sama kayak di fitness kali ya, karena kan kita otot-otot kita nggak pernah kepake sebelumnya otot-otot tersebut gitu kan. Nah itu bisa seharian, untuk beberapa orang bisa lebih dari itu gitu. Tinggal di masa restnya itu dia recovery-nya gimana, ya bisa dibantu dengan banyak minum air putih, makan pisang gitu-gitu kan. Mungkin kalau itunya ya kurang lebih sama lah. Cuma memang kalau misalnya di manjat biasanya yang kena tuh di forearms. Oke, mostly di situ ya. Mostly di situ, iya. Sama ada beberapa teman gue sih yang kena di paha juga, karena sebenarnya di manjat itu kita bukannya narik pakai tangan tapi dorong pakai kaki. Posisinya ini kaki kita, ini tangan lurus, jadi kaki yang dorong. Oh. Kaki lagi yang dorong. Nah, Oke, kita manjat nih. Kita dorong pakai kaki. sebenarnya itu. Ini banyak new entry climber gitu, atau mungkin orang-orang teman-teman yang belum tahu tentang wall climbing. Memang tenaga tangan diperlukan, tapi 70% tuh tenaganya dari kaki. Jadi bukan tangan yang narik, tapi kaki yang dorong. Karena sekuat-kuatnya tangan nggak akan lebih kuat dari kaki. Oh gitu ya? Iya. Oh, gue baru tahu ya. Jadi kaki yang dorong, bukan tangan yang narik. Sebenarnya gitu. Oke. Itu climbing Gitu. hack ya? Iya,
ya kan? Itu climbing hack nomor satu. Iya. Ilmu nih makna. Nah, Ri, balik lagi nih dari Ya. ke Jurda itu prosesnya kalau gua denger cerita lu kayaknya gampang banget, tapi proses yang lu alamin kayak gimana? Oh iya. Sampai Sebelum itu gua yang tadi gua sempat bilang, jadi mulai tahun 2009 akhir sampai 2010 itu gua mulai latihan intens. Nah, itu gua luckily saat itu gua ketemu pelatih lah. Ada orang yang mau ngelatih gua gitu. Jadi gua dilatih sama beliau. Waktu itu lumayan intens latihannya. Jadi gue masuk dalam tim, kan tadi gue bilang Jakarta Selatan ya. Yeah. Gue masuk dalam tim Jakarta Selatan tuh bisa dibilang gue agak telat. Jadi kalau dalam artian udah ada teman-teman gue di dalam tim itu yang mereka udah latihan duluan dan kemampuannya udah di atas gue. Secara power, strength, teknik itu udah di atas gue. Walaupun yang ada satu tim waktu itu ada cewek juga, wah itu udah strength, power, endurance, teknik udah di atas gua. Nah, gua baru masuk tuh, mereka udah setengah jalan lah ibaratnya. Gua baru masuk. Tapi saat itu gua gimana ya? Mungkin emang gua orangnya ngototan kalau dalam kayak iya. Terutama gua udah mulai suka sama olahraganya, jadi gua ngototan gitu. Nah, saat itu gue di seminggu tuh latihan sebenarnya 4 kali. Seminggu latihan 4 kali, cuma di luar hari latihan itu gue latihan sendiri. Oh, di rest day-nya lu Di rest day-nya gue latihan juga. Jadi bisa seminggu tuh gue latihan bisa 6 sampai 7 kali. Dalam setiap latihannya 3 jam. Gila. Iya. Setiap latihannya tuh bisa 2 jam, 3 jam gitu. Nah, itu gue demi ibaratnya apa ya, ngalahin satu buat gue sendiri, kedua gue pengen lebih di atas mereka gitu. Itu latihan intens selama kurang lebih 10 bulan sampai kejuaraan Kejurda itu. Nah, ternyata memang hasil latihan gue terbayarkan. Jadi saat itu Menang lo? gue ya latihan ya hancur-hancuran, berdarah-darah. Ini telapak tangan dulu Tidak berbentuk ya? fingerprint nggak bisa kebaca, Pak. Sumpah, nggak serius. Jadi ini kalau lu perhatiin, ini ruas-ruas jari gua yang atas tuh kayak pudar kan. Jadi ini doang kan. Nah, ini dulu hampir semuanya pudar. Coba lu tunjukin dah, bisa nggak? Kelihatan nggak sih? Bener kelihatan sih. Ini Pudar. ini ruas-ruas jari sini, ini kan ada nih yang atas tuh kayak pudar kena kapalan gitu. Nah, ini dulu hampir semuanya. Iya, sampai ke sini, sampai telapak dulu gue pernah sobek satu telapak. Setelapak tuh sobek dulu. Nah, itu latihannya sampai segitunya gitu. Nah, cuma memang ketika pertandingan terbayarkan. Saat itu gue dipercaya untuk jadi kapten tim. Dan dalam kejuaraan itu gue dapat 1 emas 2 perak. Wah, gokil. Gitu. Ternyata Kejurda. Nah, tapi itu pun ternyata belum cukup untuk gua berlaga di level nasional. Di level nasional gue cuma sampai semifinal. Kalau level nasional itu apa? Kejurnas itu ya? Kejurnas, iya, Kejurnas junior. Kalau yang Kejurda kan gue cuma se-DKI waktu itu, se-DKI plus Kepulauan Seribu. Nah, Kejurnas iya, se-nasional, dan di nasional gue cuma sampai semifinal waktu itu. Karena emang lawannya luar biasa hebat. Iya, mungkin mereka berdarah-darahnya sampai dalam kali. Sampai muka kali. Gue cuma segini doang gitu. Sebenarnya kalau Dan pertandingan gitu apa sih yang dilombakan nanti? Secara garis besar ya, bisa dibilang. Atlet climbing berarti? Iya, saat itu gue masih tercatat sebagai atlet climbing. Nah, secara garis besar yang dilombakan tuh ada 3 nomor. Namanya yang pertama itu lead climbing. Kedua bouldering. Yang ketiga itu speed climbing. Oke. Iya, nah gua turun di tiga-tiganya. Oke. Gue turun di tiga-tiganya. Biasanya atlet itu turun di mana tergantung pelatih. Misalnya lu atlet climbing kota mana gitu ya kan. Lu diturunin fokus di lead climbing aja gitu. Nah, ntar
temen setim lu di boulder aja gitu. Nah, Dan lu gua bisa kemarin melatih borongan. tiganya? Iya, karena memang latihannya semuanya gua waktu itu. Oh. Jadi pas persiapan yang ke Jurda itu gua udah latihan semuanya, speed iya, boulder iya. Bukan karena kehabisan atlet, bukan? Saat itu kayaknya iya juga sih. Karena kurang kuota atlet juga kayaknya. Karena kalau kota atlet Iya. Cuma memang kalau bisa dibilang gini, boulder itu kalau menurut gua basicnya wall climbing tuh ada di sini. Oke. Ini di belakang kita ini boulder. Iya, yang belakang ini boulder. Jadi ini manjat tanpa tali karena media yang dipanjat tuh nggak tinggi, Iya. paling cuma 4 meteran aja, 4-5 meter. Jadi pengamannya cuma matras. Itu cukup. Nah, kalau yang tinggi itu baru yang namanya lead climbing. Lead climbing. Nah, jadi untuk progres itu latihan di boulder ini bagus banget gitu. Makanya yang diperlombakan ini juga ada gitu. Nah, saat itu mungkin ya karena kurang kuota atlet juga dan olahraga ini saat itu belum sepopuler sekarang. Walaupun sekarang sebenarnya masih kurang populer sih. Iya, Cuma dibanding tahun waktu itu sekitar 2010 ya? lebih nggak 2012. populer lagi karena masih ada stereotip bahwa olahraga ini tuh olahraganya anak mapala, olahraganya anak outdoor gitu. Oh, olahraganya anak pramuka nih. Jadi kurang akses untuk orang umum nyobain olahraga ini gitu. Untungnya ada Indoclimb ya? Untungnya, Bisa hadir di sini. nah sekarang buat teman-teman Repsmania juga, sekarang tuh gua ngerasain sensasi. iya, yang pengen nyobain manjat bisa datang ke Indoclimb, lokasinya di FX Sudirman, lantai 3. Gitu. Adem guys. Di sini ada semuanya, ada speed climbing, ada bouldering, ada lead climbing juga dan ada kelas buat pemula. Jadi akan didampingi sama coach dari Indoclimb gitu. Jadi kalau kalian pengen lihat selengkapnya, kalian bisa cek aja YouTube-nya Adnan. Yes. Di mana? Adnan Mucoli. Kalau iya, teman-teman kalau misalnya mau lebih Keliling. iya lebih tahu mau cari-cari info lebih banyak soal wall climbing bisa langsung kunjungi channel YouTube gue namanya Adnan Bukhari, Buchari. Tinggal Jadi gua langsung taruh. di sini Oke. ntar. Dang. Sini dia. Nah.